penghasilannya kan harus dari nol lagi, harus memulai usaha dari nol lagi karena habitnya sudah beda di sana di rumah susun yang tadinya bengkel atau yang tadinya apa gitu. Tiba-tiba harus dirusut gak buka kan nggak bisa buka bengkel di rusun di atas gitu ya. Kadang-kadang nggak berpikiran ke sana masyarakat pemerintah itu ya. Kemarin itu saya sudah bilang jangan main dua kaki, malah tiga kaki. Ini PAN itu udah tiga kaki, tapi PAN itu adem ayem malah menjual suaranya ke sana sini mau Ganjar, Anies, Erlangga. Berarti yang didukung oleh ketua umum partainya tidak waras. Kalau selain Ganjar kan berarti gak waras kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini dan selamat datang kembali di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Sahabat-sahabat, kembali lagi dengan saya di konten ngobrolin politik. Kenapa politik? Karena politik selalu banyak intrik yang menarik untuk kita perbincangkan ya. Dan berita hari ini yang akan disajikan oleh saya yaitu soal Anies yang di Aceh, tapi nggak terlalu banyak saya bahas, mungkin karena tidak terlalu menarik untuk membahas Anies kali ini ya. Kali ini kalau kemarin-kemarin lumayan menarik. Nggak ada berita yang mengejutkan dari Anies untuk sekarang. Lalu yang kedua ada dari KIB, wabil khusus ini untuk Partai PAN. Nanti ada berita yang menarik dari PAN karena di Jawa Tengah kader PAN DPW-nya itu malah mendukung Ganjar. Kemarin Amanat Indonesia dukungnya siapa? Anies. Terus kemarin waktu KIB kumpul ini tanda-tandanya Julhas itu mendukung memprioritaskan Erlangga. Sekarang malah DPW Jatengnya malah dukung ke Ganjar. Ini gimana ceritanya? Nah, berita yang terakhir itu dari reuni 212 yang digelar di Masjid Atin di Jawa Timur ya. Nggak terlalu menarik juga, nggak ada yang sensasional seperti tahun-tahun kemarin. Tapi kita akan sajikan berita tersebut kepada teman-teman semua. Langsung saja kita baca beritanya. Oke teman-teman, berita pertama datang dari Anies Baswedan. Di sini judulnya dari CNN Indonesia. Anies tetap terbang ke Aceh. Usai izin kegiatan sempat dicabut Pemda. Jadi kemarin itu ada pencabutan izin kegiatan Anies Baswedan di Aceh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Lingkungan kalau nggak salah. Jadi karena kegiatannya itu dilaksanakan di taman, akhirnya dicabut karena tamannya sedang melaksanakan renovasi atau rehabilitasi perawatan, jadi gak mungkin dilaksanakan di sana. Mungkin pemikiran dari Pemda Aceh itu karena kegiatan waktu di Tasik dan di Ciamis itu ramai, ribuan masyarakat, jadi kalau misalkan di Aceh ribuan, itu takut mengganggu proses rehabilitasi taman, jadi izinnya dicabut. Nah, tapi sekarang memaksakan diri datang ke Aceh. Kita baca beritanya sedikit ya. Tetap berangkat ke daerah yang disebut Serambi Mekah itu terlihat lewat unggahan akun Instagramnya. Media sosial milik Anies itu menunjukkan dirinya sudah tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Nah, insya Allah bila tidak ada halangan kami akan berkunjung ke Aceh Jumat 2 Desember. Ya hari ini, berarti waktu saya syuting di sini tanggal 2 dan kayaknya saya juga upload malam ini. Sekilas cuplikannya ini digandrungi oleh banyak masyarakat, mungkin lebih dari 10 orang. Diteriaki Anies Presiden di Aceh ya. Ini datang, Anies keluar di gedung VIP bandara sekitar 11.15. Mungkin pas sebelum Jumatan, gak tahu Jumatan, gak tahu enggak. Aduh ini. Gak tahu Jumatan, gak tahu enggak ya di masjid. Mungkin Jumatan di masjid nih, Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Jadi dari bandara Anies dijadwalkan menuju masjid. Nah, jadi untuk melaksanakan sholat Jumat. Anies akan bersilaturahmi dengan Wali Nangro Aceh Malik Mahmud Al-Haitan. Jadi itu kegiatan di Aceh ya, benar. Jadi itu kegiatan di Aceh ya untuk Anies Baswedan.
Lalu ini ada protes belum bisa huni kampung susun bayam, warga ungkit janji Anies. Aniesnya sekarang bukan gubernur, jadi bodoh amat kayaknya. Karena nggak ada statement sedikit pun dari Anies Baswedan terhadap masyarakat di kampung susun bayam. Jadi kalau melihat dari kronologinya memang kasihan juga. Ada banyak masyarakat yang menempati bikin tenda-tenda gitu di pinggiran. Jadi pada prinsipnya kapan saja warga bisa menghuni KSB. Ini katanya ya, katanya. Jika sudah sepakat dengan isi perjanjian secara tertulis dengan pihak Jakpro dan paguyuban atau koperasi, ujar Syahril dalam keterangannya. Nah, ini sebetulnya yang saya sesalkan. Sebetulnya kalau misalkan harus menyepakati dengan isi perjanjian secara tertulis dengan pihak Jakpro, harusnya dilaksanakan itu sebelum penggusuran atau sebelum rumahnya dihancurkan, sehingga ketika sudah selesai semua proses pembangunannya itu masyarakat itu sudah siap menempati. Jadi jangan buru-buru menyelesaikan program, emang keburu ngapain Anies Baswedannya. Jangan terlalu buru-buru, masyarakat juga perlu kepastian. Jadi sebisa mungkin selesaikan dulu proses administrasinya untuk kemasyarakatan, untuk masyarakat yang lebih adil, untuk masyarakat yang sejahtera, biar punya tempat tinggal gitu. Kalau udah semuanya sudah selesai, baru dibangun itu JIS. Kadang-kadang juga Anies Baswedan suka aneh juga. Warga sendiri meminta tarif sewa kampung bayam sebesar 200.000, sementara itu tawaran dari Jakpro tarif sewa mulai dari 600.000. Ini aneh juga. Udah mah digusur, udah mah disuruh pindah ke kawasan yang ditentukan oleh pemerintah. Harga ininya maksudnya ya, harga tarif sewanya. Ini kan tidak pro kepada masyarakat kecil menurut saya. Karena sudah adem ayem masyarakat tinggal di sana, tiba-tiba digusur, lalu harus tinggal di rumah susun akuarium kan. Harus bayar segini. Penghasilannya kan harus dari nol lagi, harus memulai usaha dari nol lagi karena habitnya sudah beda di sana, di rumah susun yang tadinya bengkel atau yang tadinya apa gitu, tiba-tiba harus dirusut, kan nggak bisa buka bengkel di rusun di atas gitu ya. Kadang-kadang nggak berpikiran ke sana masyarakat pemerintah itu ya. Tapi semoga saja permasalahannya cepat selesai dan pemerintah bertanggung jawab terhadap masyarakat yang masih terdampak lah gitu. Belum menempati rumah susun. Nah, berita selanjutnya ada dari KIB, tanda tanya soal si biru calon anggota KIB baru. Jadi kemarin pas kumpul-kumpul ketua umum partai, itu ada selintingan-selintingan bahwa ada seragam partai yang warna biru akan gabung ke KIB. Nah, oleh karena itu tahap berikutnya seperti yang disampaikan di Sulawesi Selatan, kita masih terbuka. KIB ini sedang membangun sebuah fondasi bangunan untuk membangun Indonesia yang fondasinya kuat, dindingnya kokoh, sirkulasi udaranya bagus, dan juga kita berharap bangunannya ini akan diperkuat, ini kata Erlangga. Nah, kalau misalkan kita lihat-lihat, kalau yang warna biru itu PAN itu kan udah jelas bergabung dengan KIB. Ada Demokrat, juga ada Nasdem nggak mungkin karena udah mengusulkan Anies Baswedan, berarti solusinya tinggal satu yaitu Demokrat. Tapi kalau dilihat-lihat sebetulnya ada biru muda juga yang baru, itu Fahri Hamzah si Gelora, tapi nggak tahu juga deh apakah Gelora itu diperhitungkan oleh KIB atau enggak karena masih kecil. Nah, kalau dari kata Andi Arief menegaskan posisi Demokrat tetap bersama koalisi perubahan meski sampai saat ini belum ada deklarasi. Ya, kalau Demokrat kata Andi Arief sih masih stay di kubu Anies Baswedan ya, walaupun belum deklarasi. Nah, selanjutnya ini juga yang membuat saya mengkerenyitkan dahi. Kenapa lagi-lagi kenapa? Kemarin itu saya sudah bilang jangan main dua kaki, malah tiga kaki. Ini PAN itu udah 3 kaki. Analisa Julhas soal sosok berambut putih dan punya kerutan. Nah, ini di sela-sela kegiatan DPW PAN Jawa Tengah. Nah, ini ada semacam kegiatan di Jawa Tengah mengundang
Ganjar, mengundang juga Erick Thohir dan ada ketum partainya. Zulkifli Hasan mengatakan pasangan Ganjar dan Erick menjadi favorit bagi seluruh kader PAN di Indonesia. Dia menyebut dukungan serupa juga telah disampaikan sejumlah DPW PAN lainnya. Ini kan aneh. Seharusnya sih kalau misalkan Bapak Zulkifli Hasan ini sudah menyatakan ketika kemarin pro kepada Erlangga Sucipto, jangan menjual-jual lagi kepada calon-calon yang lain. Lagian aneh juga ketua partai kok nggak mau nyalon presiden ya. Padahal kan kalau partai-partai lain itu teriakin ketua partainya itu sebagai calon presiden atau minimal calon wakil presiden lah. Tapi PAN itu adem ayem malah menjual suaranya ke sana sini, mau Ganjar, Anies, Erlangga. Enak banget ini. Kayaknya Zulkifli Hasan nyaman jadi menteri nih, jadi makanya suaranya di kemana-mana ini. Nah, didukung PAN Jateng Nyapres 2024 masih sangat dini, ya memang masih jauh juga. Ini Zulhas ungkap hampir semua kader PAN usul Ganjar Pranowo capres, tapi dirinya malah kemarin memprioritaskan Erlangga kan. DPW PAN dukung Ganjar jadi presiden, dia waras lahir batin. Jadi kemarin kalau membahas soal waras, kemarin kan ada yang ngomong bupati atau Pemda Riau itu nggak waras lah. Sarkas sih sebetulnya nggak menunjuk ke Pemda Riau itu nggak waras, nggak juga. Tapi sarkasnya begitulah kalau saya analisa dari kata-katanya. Mari kita cerahkan masyarakat bersama PAN untuk memilih pemimpin yang waras, politisi yang waras, legislatif yang waras, termasuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang waras. Berarti yang didukung oleh ketua umum partainya tidak waras. Kalau selain Ganjar kan berarti tidak waras kan ya? Belum tahu juga sih. Kita lihat aja nanti. Ini PAN, P3, Golkar. Ini akar rumputnya masih belum tenang, masih mencela sana kemari. Nah, terakhir ada berita dari Habib Rizik, ogah undang politikus ke reuni 212. Jadi kegiatannya sudah selesai. Jadi ada kegiatan tahajud, ada kegiatan sholawat, juga ada subuh bersama. Menantu Habib Rizik, kalau ada yang fitnah reuni 212 di Cokongi itu dusta. Saya sih melihat, tadi juga saya sudah nonton video fullnya, dan hasilnya ya menurut saya untuk kegiatan reuni Akbar 212 dirasa cukup aman ya, nggak ada hal-hal yang menurut saya fatal atau bisa mengakibatkan Habib Rizik Syihab ini terkena pasal lagi, pidana lagi, kayaknya enggak. Karena berlangsung dengan aman, damai, menurut saya nggak akan bermasalah. Tapi memang ada beberapa poin yang saya catat itu ternyata masih mengganggu pikiran saya gitu. Termasuk ada yang masih menyebut kata FPI masih aktif gitu. Seakan-akan kepengurusan FPI ini masih aktif, terus juga logo-logo FPI masih ada bertebaran di kegiatan 212 ini. Padahal kan sudah dinyatakan organisasi terlarang. Terus ada sentilan-sentilun sedikit lah terkait omongan Habib Rizik Syihab ini. Tapi sorry. Tapi ya sentilan-sentilunnya juga nggak terlalu nggak terlalu kasar. Menurut saya gak bakal membuat masyarakat tersinggung atau tokoh-tokoh yang disentilnya juga tersinggung, enggak lah. Terus memberikan apresiasi kepada Soeharto, terus juga kepada kepolisian karena menjaga dari bom yang kemarin itu 212 sempat ada bom ya. Jadi lebih banyak sebetulnya Habib Rizik itu ini kegiatan-kegiatannya, foto-foto kegiatan Habib Riziknya. Jadi sebetulnya kegiatannya itu kebanyakan curhat. Sorry, bukan kegiatannya. Habib Rizik ketika ngomong di podium itu kebanyakan curhat, cerita dia statusnya bebas bersyarat. Jadi harus melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti wajib lapor, terus tidak boleh terkena hukum. Jadi meminta kepada jemaah untuk membantu dia agar tidak terkena atau melanggar ketiga poin tersebut. Jadi
Jadi teman-teman saksikan saja, nggak terlalu keras seperti biasanya. Jadi ya semoga kegiatan ini bisa berlangsung damai seperti ini, dan jangan di Monas lah ya, nggak baik kelihatannya kalau di Monas. Ini di masjid sholawatan bagus, ini bagus. Lanjutkan saja, jangan ada intrik-intrik politik ya. Kemarin sempat Habib Rizik itu nggak mau datang ke lokasi acara karena ada nggak mau datang kalau misalkan mengundang politisi. Ada beberapa poin yang menarik menurut sebetulnya, tapi ya teman-teman baca aja berita-beritanya, banyak di Detik dan lain-lain. Saya mengulaskan garis besarnya saja yang disampaikan oleh Habib Rizik, terus juga beberapa poin ya. Masyarakat yang hadir kurang lebih 10.000 kalau dari surat, tapi nggak tahu kalau hadirnya berapa. Kayaknya kurang sih, kurang dari 10.000 kalau lihat dari jumlah masyarakatnya. Itu aja mungkin untuk video malam ini. Ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.